Di antaranya syariat melarang kita untuk memakai pakaian yang syariat menganjurkan kita untuk menjadi orang yang tidak suka tampil. Tampil kalau perlu aja, kalau nggak perlu nggak usah tampil. Karena dengan tidak suka tampil, dia bisa fokus kepada privasinya. Dia bisa punya banyak waktu untuk ngurus anak dan istrinya. Tapi kalau sering tampil, dia akhirnya sibuk ngurusin netizen dan sibuk dengan komentar netizen, memperbaiki diri sesuai dengan yang disukai oleh netizen. Hidup dengan kepura-puraan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang al-ghani, yang cukup, tidak minta-minta sama orang lain, merasa cukup, qanaah. Al-khafi, yang tidak suka tampil. Kalau saya bisa tidak tampil, saya ingin tidak tampil, tapi saya harus tampil. Tampil itu repot, pusat perhatian. Akhirnya harus selalu bersandiwara supaya tampil memukau. Jalan sama istri senang-senang di shooting, lagi mesra sama istrinya di ngomel, tidak dipublish. Istrinya ya omelin, tidak dipublish. Jadi selalu tampil supaya perfect, ingin tampil. Ini narsis. Di antaranya syariat melarang kita untuk memakai pakaian yang syuhrah. Syuhrah tampil beda sehingga pusat perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thiyaba syuhrah fid dunya, albasahullah libasal madhamma yaumal qiyamah." Siapa di dunia pakai pakaian ketenaran, maka Allah akan buat dia pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Ingin tampil beda. Kata para ulama, apa itu pakaian syuhrah? Terlalu indah atau terlalu jelek. Baju robek-robek dipakai supaya jadi orang-orang lihat. Atau baju terlalu indah, baju mahal sekali. Ibu-ibu pakai jilbab, masya Allah. Di sini mutiara-mutiara, di sini ada bunga mawar, di sini ada warna merah, kuning, hijau. Di langit yang biru ada pelangi di tubuhnya, masya. Semua orang lihat. Rasulullah ketika menceritakan tentang wanita yang masuk neraka, Rasulullah mengatakan, "Ru'usunahunna asmatil bakhtil ma'ilah." Kepala mereka seperti ada punuk unta. Kenapa menarik perhatian? Salah satu contoh menarik perhatian, kita hidup jangan narsis. Ada orang jalan mundur supaya ada yang naik. Kemarin saya lihat naik sepeda mundur, masya Allah. Belum ada yang naik motor mundur, ada belum? Jadi orang jangan begitu. Jangan suka cari perhatian. Oleh karenanya hal-hal yang membuat kita tampil beda pusat perhatian kita hindari. Bisa kena ain cepat atau lambat. Lagi pula jadi pusat perhatian, jadi omongan orang, dan itu dilarang. Saya pernah ketemu seorang dai, kemudian dinasihat oleh Syekh Abdul Razak. Dia pakaian dia, saya tidak sebut, tapi ini pakaian dia tidak biasa. Kata Syekh, mohon maaf, saya pakaian antum kenapa begitu? Lah ini apa, ini adat orang sini? Kata Syekh, saya tidak apa-apa, saya cuma khawatir aja. Khawatir pakaian tampil beda. Enggak apa-apa, terserah. Kalau tapi saya khawatir, ini cuma saya menasihat, saya khawatir aja. Kalau kau merasa itu enggak apa-apa, silakan. Jadi maksudnya terkadang kita ingin menarik perhatian supaya jadi pusat perhatian, supaya akhirnya pandangan pertama jatuh hati, ya lihat terus dengan cara tampil beda. Yang penting pertama good looking, setelah itu orang jatuh cinta. Akhirnya jadi tontonan terus, tapi itu cara yang tidak benar. Karena Rasulullah melarang. Kalau kita ingin berkah, ikutilah cara para dakwah salafus saleh. Kalau tidak, maka kita akan nyerempet dan yang lainnya. Khawatir. Sehingga narsis sibuk bikin konten melulu. Kalau tidak bikin konten, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kalau kontennya perlu ilmu saja oke. Tapi ini bukan ilmu terkadang.